Salam, perkenalkan nama saya Sehati Cibuak, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 3 tahun 2025 pada LPTK Institut Agama Kristen Negeri IAKN Tarutung dengan NIM 2501060721. Saya berharap melalui PPG ini saya semakin diperlengkapi menjadi guru yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berkarakter Kristiani dalam melayani dan mendidik generasi muda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Baik, Pak. Tadi pagi sudah berdoa? Sudah. Ada semangat untuk ikut belajar agama pada pagi hari ini? Ada. Terima kasih. Anak-anak kami, sebelum kita memulai pelajaran agama pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita menyerahkan seluruh hidup kita, seluruh aktivitas kita dan pelajaran kita bahas pada hari ini kepada Bapa kita di surga. Untuk itu mari kita memuji Tuhan dan berdoa. Untuk pujian kami minta kesediaan salah satu anak kami, Wernisa, untuk memimpin kita dalam pujian. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita memuji nama Tuhan dengan bernyanyi dalam judul Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Saya undang Aku anak raja, engkau anak raja, semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Baik, untuk berdoa kami minta kesediaan anak kami, Saferida Laya. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur atas kasih karunia Bapa yang telah Bapa berikan kepada kami, Bapa yang akan mengajari kami pada hari ini. Berkatilah Bapa, lindungi dan berikanlah mereka kekuatan. Ya Tuhan, hanya inilah doa kami tak sempurna ini, kiranya Tuhan yang selalu menyempurnakan. Hanya di dalam anak Yesus Kristus Juru Selamatnya. Amin. Amin. Silakan duduk anak-anak kami. Terima kasih. Baik, setelah kita sudah menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan melalui pujian dan doa, pada saat ini Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak kami. Nanti kalau sudah hadir ya Bapak sebutkan namanya di sini, dan kalau sudah hadir silakan dijawab. Yang pertama, Gideon Junianda Jebuak. Bagaimana kabarmu Gideon? Apakah tadi pagi sudah berdoa? Bagus sekali. Yang berikutnya Wilson Simon Maiskagiawa. Ya, bagaimana kabarmu? Ada semangat? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Ternyata hari ini kalian dapat hadir semua ya. Ya, itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, anak-anak kami pada hari ini Bapak mengajar untuk kalian tentang atau topik gereja sebagai umat Allah yang baru. Sekali lagi, gereja sebagai umat Allah yang baru. Nah, di dalam topik ini yang kita bahas, ada nanti beberapa pertanyaan yang Bapak sampaikan atau yang Bapak tanyakan. Kalau sekiranya ada di antara anak-anak kami yang bisa menjawab, ya silakan ditunjuk tangan ya.
dan dijawab. Pertanyaan yang pertama, apa arti gereja sebagai umat Allah? Baik, terima kasih. Silakan Raffi. Baik, gereja itu bukan hanya gedung atau tempat beribadah, melainkan persekutuan orang-orang percaya kepada Kristus yang dipanggil Allah untuk hidup dalam kasih, persaudaraan, dan pelayanan. Gereja juga disebut sebagai umat Allah karena semua anggotanya dalam milik Allah yang telah ditebus oleh Yesus Kristus dan dipersatukan oleh Roh Kudus. Baik, terima kasih Raffi. Pertanyaan yang kedua, ya. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita disebut umat Allah yang baru? Baik, Terliana, silakan. Kita disebut umat Allah yang baru karena hidup kita dibentuknya Allah sendiri. Dengan demikian, kita dipanggil untuk memerintahkan perbuatan-perbuatan besar Allah dan hidup sesuai kehendaknya. Baik, terima kasih Terliana. Ya, untuk jawaban yang diberikan anak kami sangat luar biasa. Saya ajak mari kita bertepuk tangan dulu. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana sikap kita sebagai anggota gereja dalam kehidupan sehari-hari? Silakan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 4 poin. Nah, poin yang pertama itu adalah anak-anak kami mampu menjelaskan makna gereja sebagai umat Allah yang baru. Poin yang kedua adalah anak-anak kami mampu mengidentifikasi ciri-ciri gereja sebagai persekutuan umat Allah. Sedangkan poinnya yang ketiga, anak-anak kami mampu memahami atau menunjukkan sikap, ya, sebagai anggota gereja yang hidup dalam kasih dan pelayanan. Sedangkan poin yang keempat, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anak kami mampu merumuskan secara sederhana, ya, serta untuk menghidupi, ya, serta untuk menghidupi peran sebagai umat Allah yang baru di lingkungan sekolah, di gereja, dan juga di keluarga, dan tentunya di tengah-tengah masyarakat Allah yang baru. Ada rumusan masalah yang perlu kita pahami. Mengapa penting sekali kita belajar gereja sebagai umat Allah yang baru? Banyak orang yang menganggap bahwa gereja itu adalah tempat, atau gedung gereja adalah tempat untuk beribadah. Padahal gereja adalah umat Allah yang dipanggil untuk berkarya di tengah-tengah dunia. Nah, dalam hal itu juga, di dalam rumusan masalah ini, kita juga harus tahu bagaimana remaja Kristen, ya, bagaimana remaja Kristen mampu, ya, memahami dan menghidupi perannya sebagai umat Allah. Nah, di dalam beberapa hal yang sudah Bapak sampaikan ini, baik itu tujuan pembelajaran dan juga rumusan masalah, supaya lebih dalam kita memahami anak-anak kami, mari kita melihat, ya, kita melihat atau membaca satu nats Alkitab yang diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat
9 dan 10. Ya, 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Nah, sini kita baca secara bersama-sama. Kita mulai dari alamatnya. 1, 2, iya. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang berjani, bangsa yang kudus, dari umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, itu perlu kita renungkan supaya lebih dalam kita memahami. Pada saat ini anak-anak kami kita masuk dalam diskusi kelompok. Ya, kita masuk dalam diskusi kelompok. Nah, untuk pembagian kelompoknya, ya kelompoknya sesuai tempat duduk kita masing-masing. Kita bagi saja dalam 3 kelompok. Ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, kelompok 1 nanti Bapak pilih ketuanya Lutarman Lucius Nurul. Ya, kelompok 2 ketuanya nanti anak kami Feberkat Nurul. Dan kelompok 3 ketua kelompoknya adalah Gideon Krisnov Jenua. Ya, itu yang menjadi ketua kelompoknya. Nah, anak-anak kami, Bapak akan membagikan LKPD. Ya. Dalam tugas kelompok ini nanti anakku ada 4 poin yang perlu didiskusikan oleh anak-anak kami. Ya, ada 4 poin. Yang pertama adalah masalah yang dihadapi. Ya, yang dihadapi sekarang ini. Apa masalah pemahaman kamu tentang gereja selama ini? Yang kedua, makna gereja sebagai umat Allah yang baru. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, ciri-ciri gereja sebagai umat Allah yang baru. Nah, itu poin yang ketiga. Dan yang keempat, poin yang keempat, kalau kamu sudah membuat nanti, anak kami membuat diskusi ketiga poin itu, maka perlu sekali yang terakhir itu adalah rencana aksi nyata. Maksudnya apa yang kamu lakukan nanti dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat Allah yang baru. Dan ini kelompok 3. Bagaimana kelompok 3 ada yang kurang dipahami? Baik, terima kasih. Kelompok 2 ada hal yang ditanyakan. Satu orang saja. Perhatian anak-anak kami, sudah siap diskusinya? Sudah. Baik, pada saat ini kita masuk pada presentase hasil diskusi kelompok masing-masing. Nah, untuk mempresentasikan ini nanti saya minta satu-satu orang per kelompok untuk menyajikan di depan. Nah, kita mulai dari kelompok 1 untuk menyajikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Sebagai umat Allah yang baru. Jadi, yang kami bahas adalah
ada beberapa soal, yaitu satu, apa masalah yang dihadapi? Yaitu banyak orang menganggap gereja hanya gedung dan bangunan. Yang kedua, remaja kurang terlibat dalam pelayanan. Dan soal yang kedua, makna gereja sebagai umat Allah, yaitu gereja adalah persekutuan umat Allah yang dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Yang kedua, gereja juga adalah umat pilihan Allah yang dipanggil untuk melayani dan beraksi. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan. Baik, saya dari kelompok 2. Saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 2. Dan saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebagai judul kami yaitu gereja sebagai umat Allah yang baru. Ada 4 pertanyaan di situ. 1. Masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi adalah banyak jemaat hanya datang ke gereja pada hari Minggu tanpa terlibat. Pertanyaan kedua, makna gereja sebagai umat Allah yang baru. Sebagai jawabannya itu, gereja adalah umat Allah yang dipanggil untuk hidup setiap hari sesuai firman Tuhan. Kedua, gereja adalah persekutuan umat yang saling membangun. Sebagai pertanyaan ketiga yaitu ciri-ciri gereja yang baru. Jawabannya adalah gereja aktif dalam pelayanan, kesaksian, dan persekutuan. Kedua, gereja yang saling meneguhkan dalam iman dan kasih. Sebagai pertanyaan keempat yaitu rencana aksi nyata. Jawabannya mengikuti kegiatan remaja gereja dan doa kelompok atau latihan paduan suara. Kedua, mengurangi waktu. Tepuk tangan. Silakan anak-anak ke depan. Terima kasih. Baik, mari kita mendengarkan hasil diskusi kelompok 3 yang akan dibacakan oleh anak kami Krisno Video Cebua. Ya, dipersilakan. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami dari kelompok 3 yang berjudul Gereja sebagai Umat Allah yang Baru. Pertanyaan ke-1, masalah yang dihadapi. 1. Ada jemaat yang menganggap tugas gereja hanya tanggung jawab pendeta atau guru agama. 2. Mengikut Kristus. Sekian saja hasil diskusi kami. Saya ucapkan terima kasih. Baik, luar biasa hasil diskusi yang sudah dibacakan oleh anak kami Krisno Video Cebua dari kelompok 3. Mari kita berikan tepuk tangan. Dari hasil diskusi dapat kita pahami bahwa gereja bukan hanya sekedar tempat untuk beribadah, melainkan umat Allah yang dipanggil untuk menyatakan atau hidup dalam kasih. Ada lagi? Apa lagi? Dan pelayanan. Nah, gereja juga sebagai umat Allah yang baru memiliki ciri-ciri hidup dalam kasih. Kira-kira apa lagi? Saling meneguhkan iman. Ada lagi? Tidak membela-belakan. Apa lagi anak-anak kami? Bertanggung jawab. Nah, serta juga peduli terhadap sesama dan Lingkungan. pada hari ini juga dari topik yang sudah kita bahas tentang gereja adalah umat Allah yang baru. Gereja. Kata gereja tidak hanya menunjuk pada gedung sebagai tempat beribadah, melainkan yang persekutuan umat Allah yang percaya kepada Kristus. Nah itu. Nah, di dalam Alkitab juga anak-anak kami, gereja disebutkan umat
Allah. Gereja juga disebutkan sebagai tubuh Kristus. Selanjutnya anak-anak kami, gereja disebutkan sebagai umat Allah yang baru karena telah dibentuk ya dalam perjanjian baru melalui karya keselamatan atau pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kesimpulan yang kedua adalah ciri-ciri gereja sebagai umat Allah yang baru. Ciri-ciri gereja sebagai umat Allah yang baru, yang pertama itu sekali adalah hidup dalam kasih. Nah, hidup dalam kasih ini anak-anak kami, kita itu harus saling mengasihi tanpa membedakan. Nah, yang kedua anak-anak kami, ya ciri-ciri gereja sebagai umat Allah yang baru, persekutuan dalam doa dan firman. Sebagai anggota gereja, kita harus tetap terlibat dalam persekutuan, ya. Kita juga tetap berdoa sekaligus mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga adalah melayani dengan rendah hati. Contoh yang baik sekali telah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yang keempat adalah menjadi kesaksian di tengah dunia. Yang kedua, kita itu harus menjaga persaudaraan yang sejati. Nah, untuk menjaga itu kita harus hidup rukun tanpa membedakan. Dan yang berikutnya, anak-anak kami harus menunjukkan pelayanan yang nyata. Pelayanan nyata ini kira-kira apa contohnya? Ya, adanya aksi kebersihan. Apalagi? Pengumpulan bantuan. Kira-kira apa lagi? Doa bersama. Iya, kita doa bersama, mendoakan siapa saja, mendoakan sekolah kita, Bapak Ibu guru, mendoakan gereja kita, dan juga masyarakat. Baik, anak-anak kami, pada hari ini itu aja kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Pada saat ini kita menyelesaikan pertemuan kita hari ini, kita bernyanyi dan kita juga berdoa. Kami minta kesediaan anak-anak kami atau anak kami Yutri Biawa untuk memimpin kita dalam pujian. Silakan. Kita bernyanyi dengan hidup ini dalam kesempatan. Ya, kami minta kesediaan anak-anak kami Selfie untuk memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri materi kita pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami serahkan kekuatan. Ya Tuhan, kami ingin berdoa-Mu, kami serahkan ke tangan-Mu. Amin. Baik anak-anak kami, terima kasih. Itu saja pertemuan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.